Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pemerhati channel Irsyad dimanapun berada, pada kali ini kita akan mencontohkan kirim Fatihah, hadiah Fatihah kepada orang-orang yang masih hidup. Misalkan kepada orang tua kita, anak-anak kita, atau saudara kita. Apa bisa? Bisa. Lalu bagaimana contohnya? Nah, sebelum kita melanjutkan itu, mari kita hadiah Fatihah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seterusnya. Terus kita hadiahkan kembali kepada para orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu diridhai Allah. Al-Fatihah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemarin kita sudah mencontohkan bagaimana tata cara atau cara-cara untuk mengirim suratul Fatihah antara ila hadrati, ila arwahi, ila ruhi. Lalu bagaimana orang yang masih hidup? Apa bisa kita kirim Fatihah? Bisa. Jadi sebaik atau salah satu hadiah yang terbaik bagi kita yang masih hidup adalah mengirimkan doa Fatihah. Fatihah adalah suatu surat yang sangat mustajabah, surat yang pertama kali atau surat yang di halaman Al-Quran paling awal yang faidahnya sangat banyak. Suratul Fatihah bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, ataupun orang yang masih hidup, ataupun kepada diri kita sendiri. Lalu bagaimana caranya? Misalkan kita mendoakan anak kita yang masih hidup. Di zaman sekarang, mendidik anak tidak cukup dengan omongan, teori, atau bahkan dengan kekangan. Dengan zaman sekarang, mungkin HP dan lain-lain itu sangat mengganggu waktu-waktu anak-anak kita untuk menjalani kehidupannya di zaman ini. Sangatlah sulit di zaman sekarang kalau kita mengontrol anak untuk bisa belajar lebih baik, hatinya lebih tenang, karena sekarang itu banyak HP-HP yang disalahgunakan. Lebih baik anak itu ditaruh di pesantren itu atau di tempat-tempat pendidikan yang pendidikan agamanya itu lebih baik. Kami mengutip dari keterangan Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi, yaitu mendidik anak itu janganlah hanya dengan teori atau omongan saja. Pakailah dengan kiriman doa Fatihah. Kirimi anak itu dengan Fatihah. Lalu kalau anak itu masih hidup, apa bisa? Bisa. Semakin sering orang tua mengirim suratul Fatihah kepada anak, maka hati anak itu akan lembut dengan izin Allah. Kalau hati anak itu lembut, maka anak itu akan mudah menerima nasihat-nasihat dari orang tua, pelajaran dari guru, atau yang lain. Bagaimana caranya? Lalu kita lanjutkan. Caranya yaitu setelah kita bertawasul kepada Nabi, pada para rasul, para waliullah, para guru, para orang tua, lalu selanjutnya kita khususkan kepada anak kita. Khususon ila ruhi wa jazadi Ahmad bin Fulan lahul Fatihah. Kita kirim Fatihah, suratul Fatihah kita bacakan. Yang baik bagaimana? Setelah sholat 5 fardu. Kita mengutip dari keterangan Gus Yusuf Hudori bahwa kalau anak ketika belajar
khususnya di pesantren atau di mana di lain yang khususnya di dalam masih pendidikan, seringlah orang tua itu mengirimkan suratul Fatihah kepada anak tersebut sebanyak 41 kali setiap malam, atau setelah tahajud, bisa setelah maghrib, bisa setelah isya, atau bisa sepertiga malam. Insya Allah anak itu akan tenang, akan lembut hatinya. Jadi caranya saya ulangi lagi, setelah kita bertawasul kepada, biasanya kita bertawasuli, lalu kita khususon ila ruhi wajazati. Misalkan putra Ahmad bin Fulan, misalkan putri ruhi wajazati Fatimah binti siapa Fulan, lahal Fatihah kalau putri. Kalau putra khususon ila ruhi wajazati Ahmad bin Fulan, lahul Fatihah. Kirim Fatihah bisa 3 kali, 17 kali, atau kalau memang khusus ada keperluan hajat untuk anak tersebut, maka bacalah 41 kali. Dengan izin Allah, insya Allah anak tersebut bisa lembut hatinya atau bisa menerima nasihat-nasihat dari kita, dan insya Allah telah selalu diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.